Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bab 8, manajemen SDM strategis. SDM adalah modal utama dalam mengelola modal perusahaan. Bagaimana perusahaan itu maju sangat ditentukan oleh SDM yang mengelola perusahaan tersebut, menjalankan perusahaan tersebut. Di sini Jason halaman 74 membuat suatu gambaran bahwa sering kita merekrut karyawan itu melakukan tindakan yang bias, menyimpang, tidak dari seharusnya. Oleh karena itu di halaman 75 Jason membuat suatu rumusan tentang perekrutan karya SDM yang sistematis. Adapun permasalahan dalam perekrutan SDM ini sering adanya kurang kejelasan dalam kriteria pekerjaan. Kriteria beban tugas ataupun kerja itu tidak jelas. Kemudian ketergantungan pada metode seleksi yang konvensional. Misalnya tes tertulis, tes seleksi nilai, seleksi sertifikat. Ini sudah dianggap konvensional. Proses yang terlalu lama, artinya terlalu panjang proses seleksi tersebut sehingga buyar, tidak fokus pada spesifikasi kemampuan yang dicari. Kurangnya daya tarik ataupun minat dari pelamar karena banyak hal-hal yang belum jelas dari pihak perusahaan. Kemudian keterbatasan sumber daya orang yang menseleksi ini. Inilah hal-hal yang sering dialami oleh pihak perusahaan dalam menseleksi calon karyawannya ataupun SDM yang akan direkrut. Bisa juga seperti yang dikatakan oleh Jason ini, kita membuat kesalahan berdasarkan intuisi. Yang kedua, jika tidak merasa bahwa mereka cocok di satu bidang, maka kita merekrutnya. Jika kita merasa mereka itu cocok di satu bidang, kita langsung merekrutnya. Artinya kita terlalu mudah memberi pilihan kepada dia, meletakkan pilihan kepada calon karyawan tersebut hanya berdasarkan satu kemampuan. Atau karena mereka menyukai kita, maka mereka menyukai mereka juga. Ini tidak sistematis dalam perekrutan karyawan. Oleh karena itu Jason membuat suatu prosedur adalah perekrutan yang sistematis. 1. Identifikasi tujuan perekrutan. Apa gunanya, kebutuhan apa yang kita butuhkan dari seorang SDM ini. Kemudian definisikan apa pekerjaan yang akan dia beban, yang akan dia terima, akan dia tanggung jawabi. Kemudian tentukan tugas dia, berapa persen, apa tugas-tugas utama dia. Kemudian dari tugas-tugas itu prioritaskan. Langkah keempat, apa yang menjadi prioritas dia, target dia, beban kerja yang harus dia selesaikan. Kemudian tentukan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan beban-beban SDM tadi, beban-beban tugasnya, tentu harus ada kualifikasi atau spesifikasi keahlian yang dimiliki oleh calon SDM yang kita rekrut. Kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan behavioral dan nilai jawaban yang diberikan harus menjadi bahan pertimbangan. Misalnya, bagaimana pemahaman dia di proses operasional, bagaimana kemampuan dia memimpin ataupun bakat kepemimpinan dia, bagaimana dia memecahkan suatu masalah. Ini ada nilai rata-ratanya nanti. Kita buat penilaian, kolom penilaiannya. Yang ketujuh, kita rekrut dan dipekerjakan. Kemudian ada evaluasi terhadap pekerjaannya.
Demikian sebagai penjelasan awal dulu tentang perekrutan SDM ini, tetapi bagi kita sangat perlu memperhatikan ini karena maju tidaknya perusahaan itu sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan perusahaan tersebut. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan di halaman 76. Di sini Jason membuat ilustrasi ada begitu banyak jenis pekerjaan di bidang ekonomi. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemauan yang kuat. Tanpa kemauan yang kuat, pekerjaan itu belum tentu terselesaikan dengan baik, walaupun dia mempunyai keahlian ataupun kecerdasan. Tetapi yang utama adalah kemauan. Bagaimana Anda melihat kemauan dari karyawan ini ataupun motivasi mereka? Anda bisa menilai dari motivasi awal mereka yang dia sebut dengan MPS, skor motivasi potensial. Motivating Potential Score. Pengukuran ini penting untuk mengukur seberapa termotivasinya karyawan saat ini sebelum ketika dia bekerja. MPS itu maksimum nilainya 343. MPS sama dengan variasi keterampilan, katakan 7, tambah identifikasi tugas, kemampuannya mengidentifikasi tugas 7, tambah signifikansi tugas 7, kemudian di total 21, bagi 3, 7, kali otonomi kemandirian dia, manajemen, 7 kali 7, 49, kali feedback, masukan yang dia berikan ataupun masukan yang didapatkan, 7, 49 kali 7, maksimum 343. Jadi Anda bisa menilai seorang karyawan itu dari nilai awal MPS-nya. Kalau dia memang rendah, Anda harus memperbaiki itu agar dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Turnover atau berhentinya satu periode karyawan ini sangat mengganggu keuangan kita, bisa menimbulkan biaya 93-200% dari gaji tahunan. Ini yang dituliskan di halaman 77 oleh Jason. Nah, tingkat turnover tahunan ini bisa dirumuskan dengan jumlah yang keluar katakanlah 5. Kemudian rata-rata karyawan dalam satu periode ada 50. Tentu 5/50. 0,1 dikali 12 bulan dalam satu tahun. 0,1 kali 12 itu 1,2. Ini mungkin bisa dikatakan tingkat turnovernya rendah. Nah, kalau tingkat turnovernya rendah, artinya motivasi karyawan bekerja di situ cukup baik. Tetapi kalau tingkat turnovernya tinggi, artinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Itu yang ada di halaman 77. Kemudian di halaman 78, teori motivasi higienis, Herzberg. Di sini Jason menggambarkan motivasi yang sehat itu semakin ke atas adalah kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk mendapatkan pengakuan atas pekerjaannya, kemampuannya, pekerjaan yang bermanfaat sesuai dengan keterampilan, pekerjaan yang kita berikan itu sesuai dengan keterampilannya dan bermanfaat. Kemudian dia memiliki tanggung jawab, kemudian ada peningkatan diri dalam pekerjaan tersebut. Nah, sesuatu yang menurunkan motivasi ini antara lain dalam ilustrasi ini, gambar yang dibuat Jason adalah kebijakan yang buruk dan menghambat. Ini akan menurunkan motivasi mereka. Pengawasan yang rendah juga akan menurunkan motivasi. Takut kehilangan pekerjaan pada mereka itu juga menurunkan motivasi. Bukan sesuatu yang bagus kalau mereka takut kehilangan pekerjaan. Kemudian pekerjaan itu tidak berarti. Artinya beban tugas yang Anda berikan itu
tidak menantang mereka untuk berpikir, tidak menantang mereka untuk bekerja keras. Itu adalah salah satu poin yang menurunkan motivasi. Jadi Anda harus mampu memotivasi karyawan tersebut yang ada di lingkungan perusahaan Anda. Kemudian di sketsa paling bawah, kenali individu yang berpotensial, fasilitasi perkembangannya. Anda harus mengembangkan karyawan-karyawan yang memiliki potensi yang baik, sehingga Anda tidak kehilangan sumber daya manusia yang baik. Demikian, terima kasih. Kita lanjut ke halaman 79. Jason membuat sketsa manajemen kinerja. Tentukan kinerja yang diharapkan. Misalnya Anda menginginkan kinerja yang betul-betul maksimum 90 ke atas. Kemudian Anda ukur hasilnya. Ternyata hanya 80. Anda kurang puas. Kemudian berikan feedback, masukan. Kalau memang prestasi kerja mereka itu bagus, beri penghargaan. Atau kalau memang ada kekurangan, Anda boleh koreksi. Di sini juga Jason menuliskan rumus kinerja sama dengan kompetensi yang didapat dari pelatihan kali motivasi yang didukung oleh insentif, uang, penghargaan, kemudian kali peluang. Peluang ini bisa dukungan dari Anda. Definisikan peran dia, artinya hargai keberadaan dia, kemudian beri tanggung jawab tambahan. Inilah yang dimaksud dengan kinerja. Kompetensi kali motivasi kali peluang. Kompetensi diperoleh dari pelatihan, motivasi dengan insentif, kemudian peluang memberi dia dukungan, fungsi yang lebih banyak, kemudian tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada kunci membangkitkan kesuksesan tim. Ini adalah gabungan dari kemampuan, skill, keahlian, kemudian motivasi yang Anda beri ataupun motivasi dari mereka sendiri. Selanjutnya koordinasi dari Anda menggabungkan antara kemampuan motivasi mereka dan pembagian tugasnya. Di halaman 80 Jason menggambarkan kinerja tim itu disusun oleh komposisi. Komposisi apa itu? Keterampilan tim, motivasi, dan besarnya tim. Kemudian ada konteks. Kebutuhan untuk satu tim. Siapa saja orang-orang yang harus ada dalam tim. Kemudian jenis tim yang dibutuhkan. Kemudian ada budaya tim. Bagaimana tim itu bekerja. Bagaimana semangatnya. Bagaimana kerjasama timnya terbentuk. Kemudian ada kompetensi. Kemampuan tim untuk memecahkan masalah. Mampu berkomunikasi, membuat keputusan dengan baik, mengelola konflik dengan baik, dan berinovasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sanggup menerima perubahan, kemampuan untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja. Inilah yang dimaksud dengan kinerja tim dalam sketsa Jason. Kemudian Jason menggambarkan antara emosional dan logika. Emosional itu sangat besar, ibarat gajah dengan tubuh yang besar, kuat, dan liar ketika emosi. Ini mampu mengalahkan logika akal sehat manusia yang menungganginya. Jadi berhati-hatilah terhadap emosi yang datang kepada diri kita dalam memecahkan masalah, karena ini bisa menghilangkan logika akal sehat yang kita miliki. Demikian sebagai penjelasan akhir bab 8. Terima kasih.